Bismillah, untuk hari ini mari kita sama-sama sedikit membahas tentang stres ya, agar kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola stres, terutama di bulan Ramadan ini ya. Jadi stres itu memang hal yang alami, artinya semua orang pasti mengalaminya gitu. Dan kita semua juga terlahir ya dengan membawa potensi untuk bisa bereaksi terhadap stres ya. Contoh ya, dari mulai kita lahir ya, seorang bayi lahir menangis, entah itu nangisnya karena lapar, karena kedinginan ya, atau haus misalnya ya. Nah, nangis itu adalah sebuah bentuk reaksi ya dari stres. Nah, karena kita harus menyadari bahwa stres itu ada sesuatu yang alami ya, ada dalam diri kita, dan tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap stres gitu. Kita semuanya pasti punya stres gitu ya. Dan karena kita semuanya pasti punya stres ya, justru kenapa Allah itu memberi kita potensi ya untuk bereaksi ya, terhadap stres ya. Ternyata menurut penelitian para ahli psikologi, stres itu dibutuhkan oleh manusia ya. Karena dari stres itulah kita akan bisa punya kemampuan untuk memotivasi diri ya. Kita punya kemampuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi ya, dan kita bisa berkarya dan punya etos kerja yang bagus ketika dalam kondisi stres, ketika stres itu sudah di posisi yang pas dan kita sudah pandai mengelolanya ya. Nah, jadi sebenarnya stres itu adalah sebuah reaksi alamiah ya yang terjadi di dalam tubuh kita, tepatnya ada di dalam sistem syaraf kita ya, itu yang muncul dengan secara alami ketika kita merasa dalam keadaan tidak nyaman atau tidak aman ya. Nah, jadi sebenarnya reaksi itu munculnya itu sesuai dengan apa persepsi kita. Nah, jadi maksudnya sesuai dengan persepsi itu seperti ini contohnya ya, analoginya. Orang ya, si A yang suka ulat misalnya ya, dengan si B yang tidak suka ulat. Ketika berhadapan dengan ulat, pasti kan reaksinya berbeda-beda kan ya. Yang suka ulat pasti dia tuh megang-megang, lucu dan sebagainya gitu. Kayak anak saya kan memang suka dengan binatang-binatang, ada ulat, ular dan sebagainya. Itu ketika ada bertemu dengan ulat itu responnya dan reaksinya lucu gitu ya, dipegang-pegang, malah dijadikan mainan. Tapi untuk yang nggak suka ulat, ketika bertemu dengan ulat pasti stres kan, ya kan? Megang boro-boro, apalagi kalau masih punya fobia ya, boro-boro megang gitu ya, ngelihat aja sudah gatel semua. Bahkan kalau fobianya yang berat itu, baru ada orang ngomong ulat gitu sudah gatel semua. Jadi seperti saya sering mengobati orang yang fobia berat itu, ya posisinya baru ngomong ulat itu sudah ini ya, gatel semua. Nah, jadi sebenarnya besar atau kecilnya stres itu berdasarkan dari persepsi setiap manusia gitu ya, yang berbeda-beda. Nah, kalau seandainya besar dan kecilnya stres itu tergantung dari persepsi ya, bukan tergantung dari sebab loh ya. Jadi tubuh ini tidak bisa membedakan penyebabnya apa. Misalnya contohnya ya, diri kita ya ketika menghadapi macan misalnya, atau harus dikejar macan atau dikejar deadline gitu ya, sebenarnya sama aja dikejar, walaupun penyebab yang mengejarnya itu berbeda, tetapi stresnya tuh muncul dengan stres yang sama gitu loh. Jadi diri kita nggak bisa membedakan itu penyebabnya apa gitu. Yang menjadi penyebab adalah persepsi kita. Nah, jadi kalau kita ingin hidup lebih nyaman ya, bukan terbebas dari stres, karena kita tidak perlu terbebas dari stres. Kita itu perlunya adalah mengelola stres agar menjadi sesuatu yang memberdayakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah
senantiasa dari waktu ke waktu untuk selalu bertransformasi, merubah persepsi menjadi lebih baik dan lebih bijak, ya, sehingga persepsi sebelumnya yang kemudian kita evaluasi ternyata mendatangkan stres, itu kita rubah, kita ganti, ya, dengan pandangan atau mindset atau persepsi dengan yang lebih nyaman dan lebih bijak, sehingga ketika stres itu datang terhadap sesuatu, tubuh ini merespon secara alami dengan tenang gitu loh. Akhirnya pengaruh terhadap bagaimana di hari kita ke depan, ya, justru baik atau tidaknya itu dipengaruhi oleh kita belajar dari stres kita sendiri gitu. Kalau kita belajar dari stres kita sendiri yang disebabkan dari peristiwa yang kita alami sebelumnya, kita akan lebih nyaman kesananya gitu. Semakin nyaman dan semakin enak gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman, ada tekanan gitu ya, ada stres, ada membuat tidak nyaman, segera sadari. Ya, jadi pada saat nggak nyaman, break dulu kita, ya, cooling down dulu. Dan Al-Quran sebenarnya sudah menuntun kita. Kita bersyukur sebagai orang Islam, ya, diberikan satu kalimat yang sangat dahsyat sebenarnya kalau kita maknai sampai dimaknai yang terdalam, yaitu pada saat kita stres atau tidak nyaman, ya, segera ucapkan istighfar, ya, astagfirullahaladzim, dalam kondisi duduk tenang lebih baik. Kenapa? Karena dalam kondisi duduk tenang, pikiran dan perasaan cepat nyambung, cepat terkoneksi, ya. Jadi istighfar itu beda energinya ketika hanya diucapkan di lisan, ya, dan sambil mengucapkan istighfar itu kita mengingat Allah, ya. Kalau hanya di lisan, energinya paling rendah sekali gitu, tidak berpengaruh terhadap kejiwaan kita, tidak berpengaruh terhadap hati kita. Tapi ketika kita ucapkan istighfar, ya, sambil teringat Allah, ya, biasanya itu langsung ada sebuah sensasi rasa. Kita hadirkan ucapan istighfar itu seolah-olah kita bayangkan dan rasakan mengalir masuk ke dalam kejiwaan kita. Kemudian kita teringat Allah, ya, akhirnya sampai kepada sebuah sensasi menurun gitu ya, dari apa namanya, yang tadinya stres lebih tenang dan semakin merasakan ketenangan bersama dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ternyata fungsi dari istighfar itu salah satunya meng-cancel, ya, segala energi-energi negatif yang baru saja kita rasakan, yang berasal dari pikiran kita yang negatif, yang berasal dari persepsi kita yang negatif, itu terputus, tercancel dengan ucapan istighfar. Dan kuat atau tidaknya dan cepat atau tidaknya menghadirkan ketenangan tergantung dari kualitas istighfarnya. Kalau kualitas istighfarnya hanya sebatas di lisan, ya mungkin mengesannya lebih lama karena ada unsur-unsur lain yang tidak tersentuh dalam istighfar itu. Tapi kalau istighfarnya itu kita bawa sambil mengingat Allah, kita merasa alirkan masuk ke dalam kejiwaan kita dan seluruh ruang di dalam diri kita, ya, seperti ada setetes air gitu ya, pada saat kita kemerungsung gitu ya, stres ya. Kemudian ada setetes air yang kita bayangkan masuk ya ke seluruh jiwa kita, tiba-tiba kita tenang. Nah, nggak tiba-tiba, maksudnya pasti ada proses ya. Nah, kemudian melalui proses itu kemudian kita semakin tenang. Nah, rasa tenang itulah yang membentuk sebuah sistem belief di dalam diri kita, ya. Terbentuklah persepsi baru. Akhirnya ketika next kalau ada stres lagi, ya, kita sudah menyikapinya dengan persepsi yang lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah berlatih pada saat menghadapi stres yang sekarang, ya,
kita berlatih menenangkan diri, kemudian muncul pikiran yang jernih itu hanya terjadi pada saat kita tenang. Jadi kalau kita tidak menenangkan diri pada saat stres, tidak mungkin pikiran jernih itu masuk, sehingga kita tidak bisa sulit kita untuk mengevaluasi, untuk membuat persepsi baru ke depannya yang lebih positif gitu. Jadi jangan menyepelekan istighfar ya. Istighfar itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kalau kita maknai sampai ke makna yang terdalam ya, sehingga istighfar itu sebenarnya mampu untuk mengcancel ya segala sesuatu yang negatif dalam diri kita. Bahkan ketika kita sudah betul-betul sudah memaknai istighfar, sehingga respon tubuh kita menjadi lebih cepat. Ketika sedang stres, kita lebih cepat move on, menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Itu ketenangan kita itu ya bisa menetralisir orang-orang yang stres di sekeliling kita. Luar biasanya sampai seperti itu gitu loh. Jadi memang harus dilatih ya, apalagi di bulan Ramadan ini di mana kita sedang berpuasa ya. Pikiran, hati dan perasaan kita lebih hening dibandingkan dengan kita sedang tidak berpuasa ya. Nah, pada saat hening ini kita lebih mudah untuk menemukan diri kita sendiri, lebih mudah untuk memaknai kalimatullah berupa istighfar ya, sehingga lebih mudah dipraktekkan untuk mengelola stres kita di bulan Ramadan ini, karena posisinya kita sedang berpuasa ya, seperti itu. Nah, pada saat pikiran jernih, muncul persepsi-persepsi yang baru sebagai modalitas kita untuk menjalani hari-hari agar lebih terkelola stres kita. Bahkan yang kita izinkan stres yang hadir ini yang membuat kita memberdaya saja ya. Karena pada saat istighfar itu kemudian kita tenang ya, jangan salah, pada saat itu muncul, terproduksi hormon-hormon secara alami dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi baik-baik aja gitu. Hormonnya banyak sekali, dari dopamin, oksitoksin ya. 4 macam hormon ya terproduksi pada saat kita mengkondisikan diri kita yang mengcancel dengan istighfar itu, kemudian jadi tenang. Nah, muncul sebuah sensasi rasa yang membuat kita menjadi nyaman, damai, sehingga kita cepat happy, akhirnya ngerjakan apa-apa tuh jadi enak gitu loh, cepat selesai gitu jadinya. Mudah, terasa mudah, cepat selesai karena kita happy gitu loh. Karena kita happy ketemu dengan hormon-hormon yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi sebenarnya itu proses alami yang harus kita gali sendiri. Terjadi, ada di dalam diri kita, mekanismenya memang seperti itu gitu loh. Jadi orang yang masih stres, aslinya dia belum mengenal dirinya sendiri, belum mengenal potensi yang Allah kasih untuk dirinya. Sebenarnya dia adalah penyelamat diri sendiri pada saat kondisi sedang tidak nyaman ya, menyelamatkan perasaan dari mood yang jelek gitu ya. Terus kita harus kerja dalam keadaan mood yang jelek, kira-kira enak gak kita kerja? Ya enak banget kan ya. Nah, jadi perbaiki dulu mood kita, baru kerjakan sesuatu dalam keadaan happy, pasti hasilnya lebih maksimal. Nah, kemudian pada saat sudah tenang itu, nah itu jangan lewatkan untuk kita bangun persepsi-persepsi yang lebih positif. Karena pada saat tenang ya, pesan yang kita sampaikan kepada diri kita lebih mudah tertangkap oleh bawah sadar, pikiran bawah sadar kita, sehingga bisa menjadi sesuatu yang kita yakini dan akan membuat kita menjadi permanen ketenangan kita sampai ke depan. Contohnya misalnya ya, ketika kita saat menghadapi masalah, tantangan, ada cobaan segala macam gitu ya, kendala di dalam kerja atau hubungan relasi dengan teman kerja lah, dengan siapapun ya. Pada saat ada kendala ya, kita kemudian atur nafas ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa mengintervensi pikiran kita. Yang kita bisa intervensi adalah nafas kita. Maka pada saat kondisi tidak nyaman, yang harus diperhatikan adalah langsung kita kelola nafas, sadari nafas kita ya. Pada saat itu kita bisa instan menemukan ketenangan dengan menyadari nafas
di saat ini. Karena dengan menyadari nafas, ada satu hal nilai yang kita rasakan, oh aku tuh masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Berarti masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian muncul sebuah rasa bahwa ya, ketika Allah kasih ujian padaku, tandanya Allah sedang menaikkan derajatku. Nah, kalau persepsi seperti itu, pasti itu suatu hal yang membahagiakan. Siapa sih yang nggak mau derajatnya dinaikkan, kan? Jadi akhirnya fokusnya jadi bergeser. Yang tadinya fokusnya kepada masalah, akhirnya fokusnya kepada menjemput rahmatnya Allah, gitu loh. Karena itu semua energi loh ya. Kalau kita fokus kepada masalah, energi kita berikan kepada masalah, sama dengan kita mengundang masalah-masalah baru datang dalam kehidupan kita. Makanya cancel, fokus kepada solusi. Akhirnya fokus pada solusi, energi kita kasihnya kepada menjemput solusi, menjemput rahmat Allah, maka kita akan selalu optimis ya. Tidak akan pernah hopeless gitu ya dengan rahmat Allah, tidak akan pernah merasa wah ini kayaknya susah gitu, gak akan pernah begitu. Karena apa? Karena yang kita andalkan adalah Allah yang maha segalanya ya, yang menjadi tempat sandaran kita yang utama adalah Allah yang maha kuat, maka kita jadi ikut kuat. Nah, jadi kalau kita merasa lemah, diingat-ingat satu hal, kalau kita merasa lemah berarti kita salah dalam memberikan sandaran.